Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nafisa Nurul Nabilah dan teman saya Neng Nur Hasanah akan membahas tentang ragam dan laras bahasa. Pertama-tama kita mau ngebahas dulu tentang pengertian ragam bahasa. Jadi menurut Bahman pada tahun 1990, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Atau ragam bahasa itu adalah jenis-jenis bahasa yang biasanya berbeda-beda adalah faktor-faktor penyebab perbedaan ragam bahasa. Yang pertama adalah usia, yang kedua adalah pendidikan agama, selanjutnya budaya, dan juga profesi. Next. Nah, menurut Hoyer pada tahun 2006 ada 7 jenis ragam bahasa. Yang pertama adalah ragam bahasa yang bersifat perseorangan, yaitu variasi bahasa yang menjadi ciri khas individu saat berbahasa tertentu yang disebut juga idiolek. Yang kedua adalah ragam bahasa yang bersifat kelompok, disebut juga dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh etnis kelompok tertentu. Yang ketiga adalah ragam bahasa menurut status sosial, disebut juga sosialek. Ragam bahasa ini menunjukkan bahwa biasanya ragam bahasa antara buruh kasar dengan orang-orang terdidik itu berbeda. Nah, selanjutnya adalah ragam bahasa menurut fungsi yang disebut juga fungsiolek. Biasanya digunakan untuk satu bidang tertentu atau berkaitan dengan bidang tertentu. Contohnya adalah karya ilmiah. Selanjutnya adalah ragam bahasa menurut situasi informal. Disebut juga bahasa non-baku. Biasanya tata bahasanya itu tidak sesuai dengan kaidah yang benar dan juga digunakan pada acara-acara tidak resmi. Selanjutnya adalah ragam bahasa menurut situasi formal. Biasa disebut juga bahasa baku. Ini tuh ragam bahasa yang biasa digunakan untuk acara-acara resmi. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan ini adalah ragam yang terjadi antara dua orang atau lebih secara langsung, yang dibantu oleh mimik muka, gestur tubuh, dan juga intonasi pada saat berbicara untuk penyampaian informasi. Next. Sedangkan menurut Mulyono pada tahun 1988 ada 2 jenis ragam bahasa, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan yang terikat oleh kondisi, ruang, dan waktu, sehingga situasi saat pengungkapan dapat membantu pemahaman pendengar. Ragam bahasa lisan digunakan dengan hadirnya lawan bicara serta sering dibantu oleh mimik muka, gerak-gerik anggota tubuh, dan intonasi ucapan sehingga makna pembicaraannya itu lebih mudah dipahami. Nah, sedangkan ragam bahasa tulis dipergunakan melalui media tulis yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Terus juga tidak dibantu oleh mimik muka, gestur tubuh, dan juga intonasi, sehingga pembuatan ragam bahasa tulis ini harus sedemikian rupa agar maknanya dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Selanjutnya adalah perbedaan antara ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Jadi, apabila ragam bahasa lisan itu pasti ada lawan bicara. Yang kedua, berlangsung cepat karena berada dalam waktu yang sama ya pembicaraannya. Lalu yang ketiga ada apabila ada kesalahan bisa langsung dikoreksi. Misalkan salah-salah kata atau salah penyampaian informasi bisa langsung dikoreksi pada saat itu juga. Yang keempat adalah terikat situasi, ruang, dan waktu. Jadi ada dalam situasi yang sama, bisa dalam ruang berbeda tapi juga harus tetap dalam waktu yang sama. Nah, yang terakhir adalah maknanya itu dipengaruhi oleh intonasi suara. Maknanya itu dipengaruhi oleh nada bicara seseorang saat menyampaikan informasi. Nah, sedangkan apabila ragam bahasa tulis ini tidak perlu ada lawan bicara. Biasanya juga berlangsung lambat karena kan melalui suatu media tertentu ya. Terus juga harus memakai alat bantu misalkan kertas
terus pulpen untuk menulis atau komputer untuk mengetik, juga media-media untuk menyampaikan ragam bahasa tulis tersebut. Nah, selanjutnya apabila ada kesalahan ini sulit untuk dikoreksi karena kan itu melalui media ya. Jadi ada proses tertentu. Dan yang terakhir adalah maknanya itu dipengaruhi oleh tanda baca. Misalkan kalau tanda tanya berarti kita harus menggunakan tanda tanya. Dan kalau untuk menyeru orang-orang berarti kita harus pakai tanda seru. Selanjutnya adalah macam-macam ragam lisan. Yang pertama adalah bahasa cakapan. Ragam bahasa cakapan ini dipakai apabila pembicara menganggap kawan bicaranya itu teman sebaya atau lebih mudah, atau si topik pembicaraannya itu nggak resmi gitu. Jadi ini tuh lebih ke kayak bahasa informal gitu ya. Yang kedua adalah bahasa pidato. Bahasa pidato ini digunakan pada saat seseorang membacakan pidato di depan umum. Biasanya berisi kalimat atau informasi yang harus didengar oleh pendengar. Yang ketiga adalah ragam bahasa panggung. Digunakan saat seseorang berada di atas panggung untuk menghibur para penontonnya. Dan yang terakhir adalah ragam bahasa kuliah. Biasa digunakan oleh dosen atau guru pada saat melakukan perkuliahan atau pembelajaran. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Neng Nur Hasana. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Nafisa yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Sekarang saya akan melanjutkan materi yang Nafisa bawakan, yaitu materi yang akan saya bawakan tentang laras bahasa, jenis-jenis laras bahasa, ciri-ciri laras bahasa, dan ciri-ciri laras khusus. Yang pertama adalah tentang laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian bahasa yang dipakai dengan fungsi pemakaian bahasa. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karangan ilmiah disebut laras ilmiah. Bahasa yang difungsikan untuk menulis karya sastra disebut dengan laras sastra. Nah, menurut Wikipedia, laras bahasa adalah bentuk bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis laras bahasa. Jenis-jenis laras bahasa ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah laras bahasa biasa. Nah, laras bahasa biasa ini tidak ada konteks khusus atau melibatkan sembarang bidang ilmu. Menggunakan bahasa yang tidak formal dan bisa formal juga kondisinya dalam keadaan resmi. Untuk yang kedua, laras bahasa sains mempunyai sifat intelektual formal dan objektif berdasarkan kajian dan fakta. Untuk yang ketiga adalah laras bahasa media massa. Sebagai media untuk melapor atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah diterima si pendengar dan si pembaca. Nah, biasanya kalau misalnya laras bahasa media massa ini bahasanya mudah dipahami atau menggunakan bahasa-bahasa yang memang lumrah kita dengarkan. Keempat adalah laras bahasa iklan. Penggunaan bahasa ringkas dan pendek menggunakan jenis bahasa imajinatif dan kreatif. Lalu yang selanjutnya adalah laras bahasa akademik, bersifat ilmiah, formal, dan objektif. Gaya bahasa menggunakan kematangan dan keintelektualan. Terdapat penulisan ragam ayat, bersifat khusus dan tidak mudah dipahami oleh orang yang kurang pengetahuan. Untuk selanjutnya adalah laras bahasa rencana. Gaya bahasa mudah dipahami, jenis bahasa bersifat umum dan menampilkan berbagai ide tentang suatu kejadian. Laras bahasa ekonomi. Laras bahasa ekonomi ini adalah berbentuk ilmiah mengandung teknikal ekonomi menggunakan gaya bahasa formal. Nah, untuk selanjutnya adalah laras bahasa agama. Terdapat petikan pengandung agama dan kiasan untuk pengajaran. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri laras bahasa. Laras bahasa dapat digolongkan menjadi dua, itu yang pertama adalah laras biasa, dan untuk yang kedua adalah laras khusus. Nah, laras bahasa ini digunakan untuk masyarakat umum seperti bidang hiburan, pengetahuan, dan penerangan maklumat dan pemujukan atau rencana dan iklan. Sementara laras khusus kegunaannya untuk khalayak khusus seperti ahli-ahli atau peminat dalam bidang tertentu dan pelajar-pelajar seperti dalam rencana atau laporan atau dalam buku seperti itu. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri laras biasa. Yang pertama adalah tidak melibatkan bidang tertentu.
Selanjutnya, mudah dipahami, gaya bahasa sederhana, singkat, padat, dan jelas, struktur sederhana, dan yang terakhir adalah bahasa bisa formal atau informal. Selanjutnya, kita bahas tentang ciri-ciri laras khusus. Laras khusus ini mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, kosakata baku. Untuk yang kedua, tidak ada penyingkatan. Untuk yang ketiga, terkadang sulit dipahami. Dan untuk yang keempat, berkaitan dengan bidang tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya dan Nafisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.